Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jurusan kuliah langka di Indonesia, sepi peminat dan peluang kerja menjanjikan. Nah, sebelum kakak bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena dengan begitu akan membantu mengembangkan channel ini. Oke, jurusan yang pertama adalah Sastra Belanda UI. Nah, ada banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menyediakan prodi atau jurusan sastra. Namun, hanya ada satu kampus yang menyediakan jurusan sastra Belanda, yaitu Universitas Indonesia atau UI. Seperti jurusan sastra lainnya, dalam jurusan S1 langka ini akan diajarkan segala hal tentang Belanda, mulai dari linguistik, sejarah, hingga kebiasaan masyarakatnya. Nah, mahasiswa lulusan jurusan sastra Belanda diharapkan dapat melakukan kajian sastra, bahasa, dan budaya Belanda. Nah, pertanyaannya kira-kira setelah lulus kerja di mana ya? Nah, jadi banyak sekali ya peluang kerja ketika adik-adik mengambil jurusan sastra Belanda. Di antaranya, adik-adik bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri. Selain bekerja pada lembaga Belanda, adik-adik juga memiliki prospek bekerja sebagai staf duta diplomatik Indonesia yang berada di Belanda. Adik-adik dapat berkarir sebagai pekerja non-PNS atau staf KBRI yang berstatus sebagai PNS. Selain itu, adik-adik juga bisa bekerja di kantor kedutaan Belanda. Adik-adik berpeluang besar menjadi staf pekerja di kantor kedutaan besar Belanda yang ada di Indonesia. Ini pilihannya ketika adik-adik tidak mau berkarir di Indonesia ya. Kemudian juga jenjang karir berikutnya adik-adik bisa menjadi penerjemah bahasa. Seperti kita ketahui, translator biasanya merujuk pada penerjemah tulisan. Profesi ini bertugas menerjemahkan berbagai macam buku karya sastra, dokumen bisnis, materi akademik maupun film dari berbagai sumber ke bahasa Indonesia. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa menjadi seorang penulis. Nah, menjadi penulis dapat menjadi salah satu prospek kerja sastra Belanda. Semua ilmu yang adik-adik nantinya peroleh saat berada di bangku kuliah, baik itu sastra, budaya, sejarah, dan nilai sosial masyarakat Belanda bisa menjadi bahan utama ketika adik-adik menulis. Nah, adik-adik juga bisa menulis buku atau menjadi blogger yang mengupas segala hal seputar Belanda. Nah, yang terakhirnya adik-adik bisa menjadi akademisi. Salah satunya misalnya menjadi guru bahasa Belanda atau jika adik-adik ingin menjadi dosen bisa dengan cara melanjutkan kuliah S2 hingga S3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada jurusan astronomi ITB ya. Jadi satu-satunya kampus di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang membuka jurusan ini hanya ITB. Baik itu S1, S2 hingga jenjang S3. Jika adik-adik berkuliah di jurusan ini, adik-adik berkesempatan untuk belajar langsung di Laboratorium Bosca Lembang. Siapa sih yang tidak kenal dengan laboratorium ini? Itu laboratorium yang dijadikan acuan penentuan satu Ramadan, satu Syawal setiap tahunnya. Prodi Astronomi ITB juga mendapat predikat akreditasi internasional oleh ASIN, di mana alumni astronomi ITB berkiprah dalam dunia astronomi internasional. Sebut saja Dr. Tri Laksamana Astramadja di Max Planck Institute for Astronomy atau MPAI di Jerman, atau Dr. Hendio Koncayakti di Universitas Chili. Bahkan, nama sebuah asteroid baru-baru ini diambil dari nama seorang alumnus astronomi ITB, yaitu Premana W. Premadi PhD. Keren banget bukan? Nah, ketika adik-adik lulus nantinya, adik-adik berpeluang bekerja di bidang penelitian. Jadi negara-negara Asia Tenggara memiliki SIN ya, Southeast Asia Networking, yang masih membutuhkan tenaga peneliti antariksa dan benda-benda langit. Adik-adik juga bisa bekerja di LAPAN, BPPT, atau Badan Pengkajian dan Penetapan Teknologi, bahkan di NASA ya, The National Aeronautics and Space Administration. Nah, selain itu adik-adik juga bisa berkarir di bidang pengajaran, misalnya menjadi tenaga pengajar atau bahkan menjadi dosen. Ini kan memberikan kesempatan adik-adik untuk terus belajar dan meneliti tentang astronomi. Dan misalnya adik-adik ini yang hobi di bidang media sangat cocok juga ya berkarir di bidang media, misalnya menjadi editor atau penulis pada jurnal sains, majalah atau media elektronik, di mana adik-adik bisa menyampaikan berita-berita astronomi maupun memaparkan konsep-konsep sains yang berhubungan dengan astronomi. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi programmer atau bahkan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang diidam-idamkan banyak orang ya. Oke, jurusan berikutnya ada Sains Atmosfer dan Keplanetan. Ini hanya ada di ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera Utara. Jurusan S1 langka ini bisa dibilang mirip dengan jurusan astronomi.
karena memang bagian dari ilmu tersebut. Adik-adik akan belajar lebih spesifik tentang perilaku atmosfer terhadap cuaca serta iklim bumi. Selain itu, adik-adik juga akan belajar mengenai fenomena di dalam sistem tata surya. Nah, yang hobi dengan tata surya cocok sekali nih ambil jurusan ini. Nah, pertanyaannya nanti kerjanya di mana ya? Jadi adik-adik bisa menjadi seorang peneliti di BMKG atau BPPT, LAPAN, bisa juga di perguruan tinggi negeri, LIPI, hingga Kementerian Agama. Nah, adik-adik juga bisa menjadi konsultan sistem navigasi, telekomunikasi, dan satelit, pengembangan perangkat lunak untuk pengujian iklim dan cuaca, serta menjadi staf pengajar di perguruan tinggi baik maupun negeri ya. Nanti cari aja yang sesuai dengan jurusan ini, yang berhubungan dengan mata kuliahnya banyak sekali ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ada jurusan Teknik Transportasi Laut, dan ini jurusan hanya ada di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya ya. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia terkenal sebagai negara maritim, sehingga transportasi laut sebagai penghubung mobilisasi. Oleh karena itu, ITS membuka jurusan Teknik Transportasi Laut. Jadi adik-adik yang berkuliah di jurusan S1 Langka ini akan mendapat pengetahuan teori sains alam dan matematika, teori ekonomi dan manajemen, teori bangunan dan perancangan kapal, perencanaan pelabuhan, teori optimasi dan perencanaan jaringan, teori perencanaan armada kapal, dan wawasan perkembangan teknologi mutakhir di bidang rekayasa transportasi laut. Nah, nanti ketika adik-adik lulus dari ITS dengan mengambil jurusan ini, adik-adik bisa berkarir di banyak tempat ya, diantaranya dalam berbagai perusahaan dan bidang kemaritiman, seperti di PT Unilever Indonesia, PT Meratus, PT Pelayaran Indonesia, bidang industri pelayanan, pelabuhan, galangan kapal, logistik, dan angkutan multimoda, industri minyak dan gas, perbankan dan asuransi, hingga sektor pemerintahan. Jadi banyak sekali ya peluang kerja yang tentu dengan gaji yang cukup tinggi ya. Oke, berikutnya ada jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan cuma ada di Institut Pertanian Bogor. Seperti namanya, adik-adik yang berkuliah di jurusan ini akan mempelajari seputar pengembangan dan pemberdayaan keluarga, perlindungan anak, peningkatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan konsumen. Di mana nantinya adik-adik akan bekerja di pemerintahan, misalnya di bagian pemberdayaan keluarga, yang kita kenal sebagai BKKBN. Kemudian juga industri jasa konsultasi, misalnya konsultan bidang keluarga, tumbuh kembang anak, dan pemberdayaan wanita. Spesial riset pemasaran dan konsumen, swadaya masyarakat, tenaga akademik, misalnya sebagai pengelola pendidikan anak usia dini. Nah, yang hobi dengan anak-anak cocok ya. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa menjadi peneliti di bidang keluarga, tumbuh kembang anak, dan konsumen. Jadi peluang kerjanya cukup menjanjikan ya. Nah, jurusan berikutnya ada manajemen industri, cuma ada di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung ya. Nah, jurusan S1 Langka ini cocok buat adik-adik yang tertarik berkarir dunia kuliner. Nah, adik-adik akan belajar tentang manajemen operasional usaha kuliner, seperti perencanaan, pemasaran, serta kuliner lokal dan mancanegara. Nah, siapa nih yang hobi kuliner cocok sekali ya buat ngambil jurusan ini. Di mana prospek kerjanya diantaranya adik-adik bisa menjadi manajer layanan makanan atau food service manager, kemudian manajer pengembangan bisnis, industri dan beverage, perhotelan dan restoran, serta food stylist. Jadi yang hobi dengan kuliner cocok sekali dengan jurusan manajemen industri di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, berikutnya ada jurusan teknik pengairan di Universitas Brawijaya. Nah, mengikuti kuliah di jurusan ini, adik-adik akan diajari berbagai hal seputar pengelolaan air. Selain itu, adik-adik akan mempelajari sistem pengairan pada bangunan dan manajemen air. Karena jurusan ini memadukan ilmu teknik dan hidrologi. Jadi yang hobi dengan air cocok sekali di jurusan ini ya. Nah, nanti adik-adiknya akan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan, PDAM, PLTA, dan instansi pemerintah maupun BUMN yang terkait dengan pendayagunaan air. Ya, banyak sekali peluang kerjanya ya. Nah, jurusan yang terakhir ada jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan atau kita sering kenal sebagai Artificial Intelligence. Jadi adanya di UNAIR ya, Universitas Airlangga Surabaya.
Jadi di jurusan ini adik-adik akan mempelajari segala hal tentang robotika yang merupakan disiplin ilmu gabungan sistem mekanika, elektronika, dan komputer. Jadi mahasiswa nantinya bisa mempelajari konsep hingga membuat robot. Nah, yang hobi dengan dunia robot dan artificial intelligence sangat cocok di jurusan ini. Nantinya adik-adik akan berkarir atau menjadi tenaga ahli di bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan. Seperti tenaga ahli otomasi industri, tenaga ahli kecerdasan buatan, tenaga ahli robotika, tenaga ahli pengaplikasian komputer tertanam atau embedded system, dan tenaga ahli pengembang perangkat lunak. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi manajer proyek pada bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan, riset dan pengembangan atau R&D di institusi, lembaga, dan perusahaan. Jadi banyak sekali peluang kerjanya. Tentu jurusan ini masih langka karena hanya satu di Indonesia dan satu di universitas sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi. Jadi ini adalah referensi buat adik-adik yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi yang pada saat ini memilih jurusan, terutama pada jalur SBMPTN yang sebentar lagi akan dibuka. Kakak doakan semoga adik-adik semua lulus dan tembus di universitas tujuan dan mudah-mudahan masuk di jurusan yang adik-adik inginkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.